pendapatnya mengenai belajar. Yang pertama itu menurut Nasution. Nah, belajar itu merupakan suatu kegiatan untuk menambah dan mengumpulkan sejumlah ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang kedua itu menurut Sudjana. Beliau mengemukakan bahwasanya pengertian belajar itu adalah setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja agar terciptanya suatu kegiatan edukatif yang terjalin antara pengajar atau pendidik dengan pelajar atau peserta didik. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran. Nah, pembelajaran ini adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar ini pada suatu lingkungan belajar. Nah, kemudian pembelajaran ini merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan diri pada peserta didik. Nah, jadi pembelajaran itu dapat disimpulkan bahwasanya pembelajaran itu merupakan suatu proses interaksi peserta didik atau murid dengan pendidik yaitu guru guna mendapatkan ilmu pengetahuan. Oke, yang selanjutnya itu ada pengertian komponen pembelajaran. Nah, komponen pembelajaran ini adalah sebuah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain yang merupakan hal penting dalam sebuah proses belajar mengajar. Komponen-komponen pembelajaran pada anak usia dini. Nah, di sini komponen itu terdapat 8 komponen pembelajaran. Yang pertama itu pendidik, kedua peserta didik, ketiga tujuan pembelajaran, keempat standar kompetensi, kelima materi atau isi, keenam strategi atau metode, ketujuh alat dan sumber, dan kedelapan itu evaluasi. Yang pertama itu pendidik. Nah, di mana pendidik atau guru pada PAUD itu harus memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya itu sarjana S1 di bidang PAUD. Nah, kemudian kependidikan lain atau psikologi dan memiliki sertifikasi profesi guru PAUD atau sekurang-kurangnya itu telah mendapat pelatihan PAUD. Nah, untuk rasio perbandingan antara pendidik dan jumlah peserta didik yang diampu itu yang pertama di usia 0 sampai 1 tahun rasio 1 pendidik itu 3 peserta didik. Kemudian di usia 1 sampai 3 tahun rasio 1 pendidik itu 6 peserta didik. Kemudian yang usia 3 sampai 4 tahun rasio 1 pendidik itu 8 peserta didik, dan yang terakhir itu usia 4 sampai 6 tahun rasio 1 pendidik itu bisa mencapai 10 sampai 12 peserta didik. Yang kedua ada peserta didik atau murid. Nah, di mana sasaran layanan pendidikan anak usia dini ini adalah anak yang berada pada rentan usia 0 sampai 6 tahun. Untuk pengelompokannya itu berdasarkan usia 0 sampai 1 tahun, kemudian 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun, dan 5 sampai 6 tahun. Yang ketiga itu tujuan pembelajaran, di mana pada tujuan pembelajaran itu yaitu memberikan petunjuk untuk memilih isi dari mata pelajaran, kemudian menata urutan topik, alokasi waktu, memilih alat-alat pembelajaran, prosedur pengajaran, dan evaluasi dari sebuah pembelajaran. Keempat yaitu standar kompetensi, di mana standar kompetensi pada anak usia dini ini terdiri atas 6 aspek bidang pengembangan, yaitu nilai agama, sosial emosional, kemandirian, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Selanjutnya itu materi atau isi, di mana materi pada pembelajaran ini menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus
harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran itu dapat mencapai sasaran. Nah, sasaran tersebut itu memang harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, yang artinya materi yang ditentukan itu untuk kegiatan pembelajaran. Nah, materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tercapainya indikator dari pembelajaran. Yang keenam itu ada strategi atau metode, di mana strategi dan metode ini mempunyai fungsi yang sangat menentukan. Nah, kemudian ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengajaran sebuah pembelajaran untuk anak usia dini, yaitu ada metode bermain, kemudian metode bercakap-cakap, metode karya wisata, metode bercerita, kemudian ada metode pemberian tugas, metode proyek, metode demonstrasi, dan metode eksperimen. Ketujuh itu ada alat dan sumber, di mana alat dan sumber ini memiliki fungsi sebagai alat bantu, akan tetapi memiliki peran yang penting dalam peningkatan pengetahuan melalui teknologi. Nah, sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan pengajaran, nah alat mempunyai fungsi yaitu sebagai perlengkapan, sebagai pembantu untuk mempermudah usaha mencapai tujuan, dan alat sebagai tujuan. Yang terakhir itu ada evaluasi, di mana evaluasi ini merupakan komponen yang terakhir dalam sistem proses pembelajaran yang mempunyai fungsi sebagai umpan balik bagi pendidik atas kinerja dalam pengelolaan pembelajaran. Nah, melalui evaluasi ini kita dapat melihat kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen dari sistem pembelajaran. Kemudian ada hubungan antara komponen pembelajaran. Nah, dari semua komponen pembelajaran, antara komponen yang satu dengan yang lain ini memiliki hubungan yang saling keterkaitan. Nah, di mana guru ini sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan. Nah, hal ini sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum, guru juga sebagai pengembang kurikulum. Bagi guru, memahami kurikulum merupakan suatu hal yang mutlak.